Oke guys, kali ini gue mau reaction lagi video dari DEBM yang masak-masak nggak jelas. Ini DEBM. Kita mulai dari video yang pertama. Ini anak mertuanya papa aku mau datang ke kosan karena udah lama gak jengukin anaknya yang lagi di luar kota ini guys. Jadi aku mau bikin suguhan pakai bahan yang ada di kosan aja. Pertama aku mau bentuk dulu margarin pakai cetakan bunga kayak gini. Kalau Oke, udah jadi dicetak. bentuk bunga kayak gini, margarinnya mau aku lelehin sambil Anjas, mantap. diaduk. Anjas, mantap. Tadi udah dicetak, sekarang dicairkan guys ya. Mantap mbak. Ngapain nggak langsung dicairkan mbak? Mbak ini bikin opening udah bikin kita naik darah aja. Oke, gue masih sehat guys ya, masih kuat nih, masih dingin. Oke guys, lanjut. Aduk. Nah, kalau udah mencair, kita angkat lalu tuang di gelas takar sekitar 50 ml guys. Dan sisanya kita sisihkan dulu ya. Oke, lanjut di sini Oke, aku mau ceplokin 2 butir telur ke dalam saring botol telur pakai pakai corong merah ke dalam botol. Ngapain nggak langsung dimasukin dalam botolnya kak? Pecahin, langsung dimasukin ke dalam botolnya. Ngapain pakai corong merah? Apakah harus pakai corong merah? Nggak perlu. Itu lubang botolnya besar loh mbak. Bisa langsung masukin. Kalau pecahin langsung masukin bisa masuk satu telur. Satu telur pasti masuk. Kenapa pakai corong merah? Oke, lanjut kita lihat aja gimana caranya dia masak dan hasil dari masakan dia. Dan ternyata telur yang terakhir masih nyangkut di corongnya. Ya udah aku pindahin ke gelas dulu lalu aku masukkan ke botol. Oke, dituang guys, nggak bisa masuk corong, dituang. Mantap mbak. Lalu tutup terus aku kocok-kocok telurnya sampai tercampur merata. Karena galon di kosan habis, jadi aku mau masak. Anjay, masak pakai es batu. Ini adalah pelajaran terbaru yang gua dapat guys ya. Pelajaran terbaru. Tumben gue lihat orang masak air tuh pakai es batu, nggak ambil air dari keran. Ngapain harus pakai es batu mak? Itu namanya merugikan. Tadi udah dibekukan, sekarang dicairkan lagi buat masak. Apa gunanya itu? Terus es batunya masa dicairkan lagi? Lebih baik buang aja kulkasnya mbak, nggak usah pakai kulkas biar nggak bikin es batu. Oke, Baru lanjut. aja sampai mencair kayak gini, terus aku masukin 2 sendok makan gula pasir. Oke, ada corong merah lagi guys ya. Corong merah selalu ada di hidupnya mbak. Dimanapun dan kapanpun selalu ada corong merah. Kali ini dia saring pakai corong merah lagi. Sungguh-sungguh membagongkan ini. Mbaknya masak emang barbarnya kelewatan ya guys ya. Oke, lanjut. Masukin juga margarin cair tadi. Lalu aduk merata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan kompornya. Udah gitu, aku masukin 150. Oke, corong merah lagi. Corong merah. Ngapain terus pakai corong merah, Mbak? Anda itu masak atau lagi ngapain, Mbak? Kok pakai corong merah? Itu tepung. Ngapain disaring, langsung aja dituang ke penggorengannya, ke teflonnya. Ngapain isi disaring? Itu membuat pekerjaan Anda itu semakin sulit. Dan itu gampang loh, langsung dituang aja ke teflonnya. Selesai lah. Apa pokok pakai corong merah. Oke, lanjut. 10 gram tepung terigu atau untuk takaran sendoknya untuk sekolah kuku sekitar 10 sendok makan ya guys. Kemudian tinggal Anjay, diaduk dituang, aja dengan Cok. spatula sampai Langsung semua dituang. bahannya tercampur
campur Nggak bisa merata dan turun, langsung menjadi dituang. adonan kalis kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau tambahin parutan keju secukupnya. Terus kita aduk lagi sebentar sampai merata. Kalau udah, kita angkat lalu aku mau pindahin adonannya ke mangkuk besar kayak gini. Terus adonannya ini mau aku ratain dulu ke pinggiran mangkoknya. Udah gitu, aku tuang telur yang ada di botol tadi sedikit demi sedikit secara bertahap. Sambil diaduk, tambahin lagi telurnya lalu aduk lagi. Sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau adonannya udah siap, aku mau masukin ke dalam piping bag. Lalu aku mau cetak pakai cetakan squid kayak gini. Nah, sebelumnya aku mau siapin dulu baking paper. Kalau udah, squidkan adonan di atas baking paper dengan bentuk memanjang kayak gini. Terus untuk ujungnya tinggal digunting aja ya guys. Oh iya, untuk satu lembar baking papernya aku isi 2 adonan kayak gini. Oke, lakukan langkah yang sama sampai semua baking papernya terisi ya guys. Dan ternyata untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak loh guys. Selanjutnya tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas. Nah, kalau udah setengah mateng, baking papernya tinggal diangkat aja. Lalu goreng dengan api sedang sampai matang golden brown. Kalau udah, kita angkat lalu tiriskan. Kalau di daerah gua itu nggak ada yang namanya golden brown. Malahan ada yang gosong. Gosong, Mbak, gosong. Nggak ada yang istilah golden brown atau kematangannya setengah, nggak ada. Yang namanya yang hanya ada adalah gosong. Oke, lanjut. langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 batang dark coklat yang mau aku iris dulu. Terus coklatnya aku mau masukin ke wadah, tapi wadahnya ini kekecilan guys. Jadi aku mau pindahin aja ke wadah yang lebih. Oke, mantap Mbak. Mantap Mbak. Kok nggak dari tadi ditaruh di wadah yang besar ini? Ngapain tadi dimasukin ke wadah yang kecil? Anda itu memperibet pekerjaan Anda sebenarnya, ataupun proses masak Anda. Gak habis pikir gue masak pakai teknik ini. Oke, lanjut. Udah gitu aku siapin panci, terus aku mau tuang 120 ml susu cair. Terus tambahin 1 sendok makan. Disaring dong. Gula sama coklatnya mau disaring. Gimana mau turun, Mbak? Itu penyaringannya lubangnya kecil-kecil loh. Coklat potongan sebesar itu mana bisa disaring? Langsung aja dituang ke teflonnya, Mbak. Ngapain isi disaring-saring? Mbak ini. Pasir dan masukin juga potongan coklat tadi. Udah gitu tinggal kita masak aja Oke, nggak bisa diaduk disaring ya, akhirnya sampai semua bahannya dituang tercampur juga. merata. Kalau udah aku tuang 1 sendok makan maizena cair. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, saus coklatnya udah jadi guys. Dan ini dia suguhan buat anak mertuanya papa aku. Oke, sebenarnya kalau hasil akhir dari proses masaknya panjang banget. Pakai corong merah lah, pakai saringan lah, atau yang lain-lainnya yang merah-merah. Tapi hasilnya ini bagus loh. Enak, mungkin kelihatannya ini enak. Tapi prosesnya itu yang membagongkan ya guys ya. Yang membuat kita itu bingung. Ngapain harus disaring, harus pakai corong merah. Sedangkan tanpa pakai corong merah pun kita udah bisa menuangkan atau melewatilah step itu untuk mempercepat proses masaknya kita. Kenapa harus pakai corong merah, gula disaring, coklat batangannya yang dipotong-potong besar-besar disaring, pakai penyaringan yang lubangnya kecil-kecil itu. Itu yang membuat kita itu bingung ya guys ya. Gua termasuk gua juga bingung. Padahal gue suka masak guys ya, tapi gue bingung kok macam itu ya caranya masak. Tapi hasil dari masakannya kelihatannya enak guys. Bagus sih, mantap Mbak. Oke, lanjut. Karena di rumah aku punya banyak banget daun pisang kayak gini, enak. Daun pisang loh, daun pisang dong guys. Baru opening aja udah membagongkan guys ya. Itu daun itu bukan daun pisang ya guys. Itu daun
Kalau di sini daerahnya namanya gedang atau pepaya. Kalau bahasa Indonesianya itu pepaya. Itu daun pepaya, bukan daun pisang. Oke guys, lanjut. Enaknya kita olah ini aja yuk guys. Apalagi tetangga aku baru banget sembelih hewan kurban. Nah ini tuh parunya kambing ya guys. Karena kambingnya baru banget disembelih, jadi si paru-parunya beneran seger banget, gak ada item-itemnya ya. Nah di sini parunya aku tutup pakai daun pisang, lalu aku tusuk-tusuk pakai tusukan sate kayak Daun gini. Dan pisang. aku kasih beras karena ini tuh tips biar nanti si parunya gak bau guys. Karena di rumah aku gak ada air. Anjas. Pakai es batu lagi guys ya. Emangnya di rumahnya nggak ada air? Terus buat es batunya itu pakai apa? Pakai air kan? Ngapain nggak ambil air di keran? Biar gampang itu pakai wadah, taruh di teflonnya kan gampang. Ngapain harus cairin es batu sebelum masak? Ini emang membagongkan guys ya. Ini jangan ditiru buat kalian yang suka masak tapi yang skillnya masih pemula. Jangan nonton video ini, biar kalian itu nggak stres, nggak bingung. Oke, lanjut. Jadi aku mau rebusnya pakai es batu kristal kayak gini ya. Kalau semua es batu kristalnya udah masuk, jangan lupa kalian tambahkan air. Tuh dia punya air. Ngapain pakai es batu ya? Pakai aja air mbak. Ngapain pakai es batu mbak? Cukupnya aja ya guys, sampai si paru-parunya terendam sama es batu kayak gini. Di sini karena parunya udah dingin, langsung aja aku simpan di atas kompor dan juga aku tambahkan lengkuas, serai, lalu aku rebus sampai dia mendidih kayak gini ya. Kalau udah mendidih, tusukan satenya aku buka dan juga daun pisangnya aku tarik kayak gini guys. Duh asli deh, ini tuh parunya beneran wangi banget loh dan gak ada bau paru-parunya. Di sini aku rebusnya sebentar aja, cuma kurang lebih 20 menit, lalu aku angkat kayak gini ya guys. Kalau paru-parunya udah aku tiriskan, langsung aja aku potong-potong. Tapi kalian potong-potongnya harus hati-hati ya, karena si paru-paru ini beneran licin banget loh. Oke deh guys, kalau parunya udah aku potong tipis kayak gini, jangan lupa kalian goreng lagi ya. Di sini gorengnya harus banget minyaknya yang banyak dan apinya harus api panas ya. Nah goreng parunya sesuai selera ya. Kalau kalian suka yang lebih kering, kalian bisa double frying. Tapi kalau kalian mau sedikit basah kayak gini, udah bisa diangkat ya guys. Karena di sini aku sukanya yang setengah basah, jadi si paru ini aku angkat. Kalau udah aku angkat semua, langsung aja aku tiriskan ya guys. Oke deh, sekarang kita lanjut. Aku punya garam yang bentuknya lope-lope kayak gini. Lope dong garamnya, lope garamnya. Lope garamnya mbak. Itu garamnya bentuknya hancur. Nggak lope ya mbak. Lanjut. Kasih garamnya karena aku gak mau berbentuk, jadi mau aku halusin kayak gini. Terus aku siapin saringan merah. Anjay. Saringan merah. Tadi corong merah. Di hidup mbak ini pasti penuh dengan warna merah. Mungkin dia suka baju merah, mungkin suka celana merah, mungkin dalamannya suka warna merah juga, mungkin. Oke lanjut. Ini bawang sama cabenya jangan sampai tumpah ke bawah ya. Tapi karena cabenya udah tumpah, jadi langsung aja Oke ditumpah mbak. Mantap memang mbak, mantap. Terus aku tambahin juga cabai rawit keriting kayak gini ya. Terus aku aduk-aduk si bawang sama cabenya biar dia kecampur sama garamnya guys. Kalau udah diaduk-aduk di dalam cobek, Mbak ngapain diaduk-aduk dalam cobek? Langsung aja dimasuk ke blendernya semua bahan-bahannya mbak. Itu bawang merah, bawang putih, cabai, sama garam, langsung aja masukin ke blendernya. Ngapain tadi diulek-ulek mbak? Diulek-ulek ngapain? Ngapain mbak? Freestyle mbak, freestyle. Langsung aja masukin ke blender kan langsung gini, hancur semua. Ngapain harus diulek-ulek? Oke lanjut. aku pindahkan ke dalam chopper. Oh iya guys, kali ini tuh aku pakai food magic chopper CH200 dari Mitochiba. Chopper CH200 dari Mitochiba ini memiliki ukuran 2 liter dengan 3 mata pisau dan juga dari Jerman. Dan ini tuh cadmium dan lead free loh. Oke deh guys, sekarang kita lanjut lagi. Di sini aku lagi goreng dulu umping yang kayak gini, tapi digorengnya jangan terlalu lama ya. Dan jadi deh, paru rica-ricanya udah siap disajikan. Ini tuh lembut banget loh guys, selamat mencoba. Sebenarnya sih hasilnya kelihatannya enak ya guys, tapi cara membuatnya yang membagongkan nih. Terus gimana ya? Mungkin mbaknya ini stres ya,
Mungkin gue pikir sih stres ya mungkin. Ngapain dia buat step by step yang jauh dari step yang gampang itu. Seperti dia itu udah ada jalan yang gampang beraspal, dia milih jalan yang bertanah, yang banyak debu, banyak batunya. Seperti itu dia mungkin dia mencari ilmu yang lebih dari yang paling hebat. Mungkin dia mau jadi yang lebih hebat dari yang hebat, mungkin ya guys ya. Oke, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah, like untuk membuat gue semangat dalam mereaction video TikTok ataupun video-video lainnya. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang aku upload. Oke, see you next video.